Satu dari 4 pertanyaan itu, dari mana harta itu engkau peroleh dan kemana engkau gunakan? Masih ingat itu? Dari mana harta diperoleh, kemana digunakan? Nah, kalau ini sudah sadar ada di benak kita, maka yang pertama dihadirkan, apa aturan Allah dalam penggunaan amanat harta ini? Karena itu ditanya. Ibu dititipkan lewat suami. Suami kan sampaikan pada ibu kalau di rumah kan, berupa uang belanja kan. Makanya apa yang didapatkan suami di luar diberikan kepada ibu di rumah. Ya, istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah, kan? Harta diberikan. Udah, harta kan diberikan. Nah, itu sejatinya itu bukan dari suami kepada ibu. Titipannya dari Allah. Dititipkan lewat suami kepada ibu. Sekarang aturannya bagaimana mengelola itu? Dan bagaimana berpartner dengan suami supaya sama-sama juga punya visi yang serupa. Ini betul-betul titipan. Nah, itu yang kita ambil dari Sayyidah Khadijah. Sekaya apapun beliau sebelum menikah, setelah menikah visinya tetap sama. Ini amanah Allah. Maka yang dipelajari oleh beliau, apa yang diinginkan oleh Allah dari penggunaan harta ini saat saya berumah tangga dengan Rasulullah SAW. Ibu tahu kesimpulan terhebatnya apa? Beliau langsung menyadari, oh, kenapa saya diizinkan menikah 2 kali sebelum dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah menikah kecuali dengan orang yang sangat kaya di zaman ini. Suami pertama kaya, suami kedua kaya, bertambah kekayaannya lagi. Ternyata beliau simpulkan, sesungguhnya bukan untuk menaikkan statusku dipandang sebagai orang kaya, tapi menyiapkan hartaku untuk membantu dakwah Nabi SAW. Jadi kalau ibu dititipkan harta yang terlihat cukup banyak bila dibandingkan dengan standar pada umumnya, kalau ingin seperti Sayyidah Khadijah, jangan langsung dipahami bahwa Allah menaikkan status saya sebagai orang kaya. Bukan. Justru Allah memilih ibu ibadah lewat harta itu. Karena mungkin ada orang yang dipandang hartanya nggak sama, dia punya keistimewaan ibadah dengan cara yang lain yang ibu belum sampai ke situ. Bu, si fulanah itu hafalan Qur'annya sudah 30 juz 7 riwayat. Bangunnya tiap malam, puasanya Senin Kamis. Dan kadang-kadang puasa Daud. Orang mengatakan dia tidak punya apa-apa, justru karena saking dia merasa cukup dengan yang ada, dia gunakan sisanya untuk puasa. Kita yang lain belum sampai ke situ. Jangankan 30 juz 30 aja kadang-kadang jarang dibaca. Tahu An-Nas itu surat yang pendek, tapi berapa kali baca An-Nas dalam sehari? Tahu kita berusaha untuk ikhlas, tapi berapa kali baca Al-Ikhlas dalam sehari? Ya, dan cita-citanya surga Firdaus, pengen sama Sayyidah Khadijah lagi. Coba deh. Nah, makanya cara melihatnya apa? Kalau nggak sampai dengan kemampuan tenaga, kejar lewat harta. Pandai-pandai melihat Allah titipkan apa. Kan cuma 4 yang dititipkan itu. Ingat baik-baik itu ya, cuma 4. 1 ilmu. Dan diantara ibu pasti ada yang senang belajar, ikut pengajian, mencatat, mengajar lagi, ngajar tahsin. Nanti modelnya kita akan bahas setelah ini, Sayyidah Aisyah. Kan dari istri Nabi itu semua karakternya mewakili perempuan di muka bumi. Ada yang kedua lewat harta. Yang ketiga kedudukan. Ada perempuan yang jadi bupati, wali kota, gubernur, berarti ada kedudukan kan? Kepala di rumah sakit ada, kepala dinas ada, kedudukan. Yang keempat dengan tenaga. Dia tidak terlihat punya kedudukan, dia tidak berlihat melimpah harta, atau juga ilmu yang istimewa, tapi dia gunakan tenaganya untuk mencari surga. Kalau modelnya di zaman Nabi, itu Bilal bin Rabah, Utsman, Abdurrahman bin Auf dengan harta. Baik. Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi dengan ilmu. Ammar bin Khattab dengan kedudukan.
Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, Nabi komen. Kan sahabat tuh kalau Nabi komen, langsung mereka likes and subscribe. Langsung gitu, langsung like and subscribe. Komennya apa? Kata Nabi, aku mendengar suara telapak kaki, terumpah kakinya Bilal di surga. Atau kama qala Rasulullah SAW. Selesai azan. Maka Bilal menyimpulkan, azan aja ke surga, ngapain saya ngikutin Utsman? Maka beliau konsisten dengan azan sampai hayatnya Nabi itu selesai, sampai Nabi meninggal dunia. Itu ditawari jadi hakim agung yang gajinya melimpah, malah kabur dari suasana kota Madinah untuk mempertahankan kalimat Nabi, aku mendengar suara terumpah kaki Bilal di surga. Itu dicari dengan fasilitas, dengan gaji, tapi meninggalkan semua itu karena takut kehilangan kalimat Nabi yang pernah dijanjikan. Nah sekarang ibu pandai-pandai melihat, kalau ternyata ada titipan dalam harta, bukan untuk mengangkat derajatnya dipahami sebagai derajat dunia. Jadi kalangan sosialita yang paling wah misalnya, dengan nama-nama tertentu, sekarang ada grupnya, ada gengnya, ada macam-macamnya, ya, itu bebas, silahkan menjadi pilihan. Tapi yang seperti itu sudah ada, bahkan sejak eranya Nabi Yusuf, ya kan? Yang kumpul-kumpul hanya untuk ngobrol yang tidak jelas, sampai saking lupanya teriris jemarinya gitu kan? Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang turun ke bumi, lupa, jari terluka. Nah Sayyidah Khadijah memberikan persepsi lain. Ketika Allah menitipkan aku harta, dan flashback ke belakang, kenapa aku diperjalankan begini, begini, begini? Beliau tidak pernah meratapi masa lalu, tapi membawa hikmah di masa lalu untuk disulam menjadi sesuatu yang istimewa di masa depan. Maka yang pertama disimpulkan, harta saya adalah harta yang Allah titipkan untuk menyukseskan misi rumah tangga dengan suami saya. Kalau ini sudah ada, maka tidak akan ada lagi adagium yang mengatakan bahwa harta saya, harta suami, harta. Nah,